Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Utami Wulansari, mahasiswi Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 4A Angkatan 9. Saya salah satu anggota kelompok 3 dalam mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Dr. Syahril. Di sini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi istisna. Sebelum memulai pembahasan, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Bismillahirrohmanirrohim. Secara etimologis atau bahasa, istisna adalah meminta membuat sesuatu. Secara terminologis atau istilah, istisna adalah kesepakatan antara dua pihak, yakni pembeli atau mustasni dan penjual atau syani terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya ada rukun istisna. Yang pertama ada transaktor, yaitu adanya mustasni atau pembeli dan syani atau penjual. Yang kedua, objek istisna, yaitu al-masynu atau barang yang telah disepakati kriterianya, mau yang seperti apa. Yang ketiga, ada syigot atau ijab kabul antara mustasni atau pembeli dan syani atau penjual. Ijab, ungkapan membeli dari pembeli, dan kabul, pernyataan menjual dari penjual. Nah, yang selanjutnya ada syarat istisna. Yang pertama, pihaknya berakal dan juga cakap hukum. Nah, pihaknya di sini harus berakal dan juga cakap hukum, artinya sudah cukup umur untuk bisa melakukan akad dan juga mengerti apa saja sih di dalam akad itu hukum-hukum yang sesuai. Nah, yang kedua, ada kejelasan dan kriteria objek akad. Nah, jadi maksudnya di sini pihak yang berakad memiliki kejelasan dan kriteria tentang objek yang akan dipesan kepada syani atau penjual. Objeknya pun jelas, apa sih yang akan diakadkannya itu. Nah, yang ketiga ada keleluasaan dalam melakukan jual beli. Jadi, maksudnya keleluasaan dalam melakukan jual beli di sini adalah mustasni atau pembeli bebas untuk menentukan kriteria dan juga objek akad yang akan dipesan kepada syani atau penjual. Tetapi harus tetap mengingat bahwa objek yang diakadkan itu tidak boleh objek yang terlarang di dalam agama. Yang keempat, saling ridho dan tidak mengingkari janji. Maksudnya di sini antara mustasni dan syani itu harus sama-sama ridho. Dan dalam melakukan transaksi akad istisna, masing-masing dari mereka tetap harus bisa menjaga kepercayaan masing-masing dan tidak mengingkari janji satu sama lainnya. Yang kelima, barang tersebut tidak termasuk kategori dari barang yang terlarang. Pembayaran istisna dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad, namun sebelum pembuatan barang. Jadi maksudnya pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian walaupun barangnya itu belum dibuat oleh syani, tetapi mustasni atau pembeli bisa membayarkan terlebih dahulu uangnya di muka, baik itu pembayarannya secara keseluruhan atau juga sebagian dan sisanya setelah akad dibayarkannya. Yang kedua, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset istisna. Yang ketiga, pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang itu maksudnya pembayaran bisa ditunda walaupun sudah diterima oleh mustasni barangnya. Tetapi itu boleh dilakukan jika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad. Yang keempat, kombinasi dari pembayaran di atas. Nah, bisa juga kombinasi dari pembayaran di atas yang telah aku tadi sebutkan. Jadi, bisa pembayarannya yang dilakukan di muka, bisa pembayarannya ditangguhkan, atau bisa pembayarannya dicicil. Nah, selanjutnya ada dasar pengaturan. Yang pertama, SAK etap. Dalam buku standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik yang disusun Ikatan Akuntan Indonesia, dijelaskan SAK etap adalah laporan keuangan yang bisa digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.
Nah, yang kedua, PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. Akuntansi istisna diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 104 tentang istisna terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi. Standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad. Pendapat istisna dan istisna paralel. Istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal, pengakuan taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan. Nah, di sini ada skema akad istisna. Yang pertama, mustasni atau pembeli itu melakukan pesanan pembuatan barang dengan spesifikasi kepada syani atau penjual. Lalu, mustasni dan syani itu melakukan negosiasi dan akad istisna. Setelah negosiasi, mustasni atau pembeli bisa membayarkan uangnya di muka, dicicil, atau bisa juga di belakang atau di akhir kepada syani atau penjual. Yang keempat, syani sebagai penjual mengirimkan barang atau hasil produksi kepada mustasni atau pembeli. Barang yang dikirimkan kepada mustasni adalah barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di awal. Yang kelima, yang terakhir, mustasni atau pembeli menerima barang atau hasil produksi yang telah dikirimkan oleh syani atau penjual. Nah, lalu yang selanjutnya ada skema aplikasi akad istisna dalam perbankan syariah. Di sini skema penjelasannya seperti di atas. Hanya saja di sini dijelaskan bahwa bank itu sebagai syani atau penjual, lalu nasabah itu sebagai mustasni atau pembeli. Nah, selanjutnya ada skema istisna paralel. Skemanya sama saja seperti skema yang aku jelaskan sebelumnya. Hanya saja di sini ada pihak ketiga sebagai subkontraktor. Mengapa disebut istisna paralel? Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam transaksi istisna. Jika bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain atau subkontraktor untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istisna, maka hal tersebut menjadi istisna paralel. Seperti skema yang ada di atas, tetapi syaratnya kita harus menyelesaikan dulu akad yang pertama. Yang pertama akadnya harus selesai dulu, baru setelah itu melakukan akad yang kedua yang bisa kita sebut istisna paralel menggunakan subkontraktor. Nah, untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang akuntansi istisna dengan cara pembayaran di muka, dapat diberikan contoh sebagai berikut. Bank Dunia akan memberi bantuan kepada para nelayan berupa 100 rumah tinggal nelayan seharga 10 juta dengan data-data sebagai berikut. Luas tanah 60 meter, luas bangunan 30 meter, bahan bangunan batako atau kayu meranti, listrik 450 watt, pompa air atau pompa tangan. Atas maksud tersebut, Bank Dunia menghubungi Bank Syariah Baitul Amanah dan melakukan kesepakatan untuk memesan pembuatan rumah tersebut pada tanggal 10 Maret 2008. Menyerahkan seluruh dana kepada Bank Syariah Baitul Amanah di Jakarta sebesar 100 dikali 10 juta sama dengan 1 miliar. Atas amanah pesanan dari Bank Dunia itu, Bank Syariah Baitul Amanah melakukan kontrak dengan PT Anugrah untuk membeli lahan dan membangun rumah dengan data-data yang sama dengan harga per unit 9.500.000. Pada tanggal 10 Maret 2008, pada saat Bank Syariah Baitul Amanah menerima dana dari Bank Dunia sebesar 1 miliar, jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah adalah hutang istisna sebesar 1 miliar disimpan dalam kolom debit dan kas Bank Indonesia 1 miliar di kolom kredit. Pada tanggal 15 April 2008, Bank Syariah Baitul Amanah menyerahkan dana kepada PT Anugrah sebesar 950 juta. Jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah adalah aktiva istisna dalam penyelesaian 950 juta disimpan di kolom debit dan kas atau Bank Indonesia 950 juta disimpan di kolom kredit. Pada tanggal 10 November 2008, penerimaan sebanyak 60 unit rumah dari PT Anugrah oleh Bank Syariah Baitul Amanah. Atas penerimaan 60 unit dari PT Anugrah, maka nilai persediaan atas rumah yang diterima tersebut adalah 60 dikali 9.500.000 sama dengan 570 juta. Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah adalah sebagai berikut. Persediaan istisna 570 juta disimpan di kolom debit dan aktiva istisna dalam penyelesaian 570 juta di kolom kredit.
Neraca per 10 November 2008 dalam Aktiva dijelaskan di uraiannya sebagai berikut. Persediaan istisna jumlahnya 570 juta dan Aktiva istisna dalam penyelesaian jumlahnya 380 juta. Sebagai uraian, hutang istisna jadi jumlah pasifa 1 miliar. Pada tanggal 15 November 2008, diserahkan Bank Syariah Baitul Amanah rumah 60 unit kepada Bank Dunia dengan penyerahan 60 unit kepada Bank Dunia, maka perhitungan harga jual adalah 60 dikali 10 juta sama dengan 600 juta, sehingga jumlah yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah atas penyerahan barang tersebut adalah hutang istisna sebesar 600 juta disimpan di kolom debit, lalu persediaan 70 juta disimpan di kolom kredit, dan keuntungan istisna 30 juta disimpan di kolom kredit. Pada tanggal 25 Desember, penerimaan sebanyak 40 unit rumah dari PT Anugrah oleh Bank Syariah Baitul Amanah dengan diterima penyerahan tahap kedua dari PT Anugrah, maka perhitungan harga jual dinilai persediaan atas rumah yang diterima tersebut adalah 40 dikali 9.500 sama dengan 380 juta, sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah adalah sebagai berikut. Persediaan istisna 380 juta disimpan di kolom debit, pasifa istisna dalam penyelesaian 380 juta di kolom kredit. Pada tanggal 25 Desember 2008 diserahkan Bank Syariah Baitul Amanah rumah 40 unit kepada Bank Dunia atas penyerahan tahap akhir sebanyak 40 unit rumah kepada Bank Dunia, maka perhitungan harga jual adalah 40 dikali 10 juta sama dengan 400 juta, sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah atas penyerahan barang tersebut adalah hutang istisna 400 juta disimpan di kolom debit, persediaan 380 juta disimpan di kolom kredit, dan keuntungan istisna 20 juta disimpan di kolom kredit. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari jurnal yang telah aku sebutkan tadi ya teman-teman.